Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Alivia dan Aileen Ho di catatan misteri. Dan kenapa kita di sini? Agak bingung ya dengan situasi hari ini gitu kan? Iya. Karena tiba-tiba ada tragedi, bom. Banyak hal yang akhirnya kita bingung, bukan bingung sih, lebih kayak dimana yang tadinya kita mau bikin konten yang udah ada di list, tapi ternyata di luar prediksi. Banyak hal yang terjadi lah. Jadi akhirnya udah kita memutuskan Q&A ya guys ya. Tapi please kalian jangan bosan-bosan dengan konten Q&A kita, karena ini juga sebenarnya salah satu konten yang paling ditunggu. Oh really? Iya, karena kan aku penasaran maksudnya teman-teman tuh suka gak sih sama Q&A? Please tulis di kolom komentar jadi kita tahu perasaannya teman-teman gimana. Iya, dan memang pernah ada yang bilang ke aku juga kayak konten Q&A itu lebih kayak kita bisa ngejawab apa yang mereka tanyain gitu. Jadi ya mungkin dari beberapa orang, salah satunya di pertanyaan kali ini banyak banget yang bertanya. Oke. Thank you banget guys buat partisipasinya. Aku menunggu banget pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Yuk kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak Aileen spill dikit tentang bulan. Bulan. Kayaknya waktu beberapa bulan kemarin Aileen sempat meneliti tentang bulan dan menemukan sesuatu yang aneh. Tapi ternyata kita pending penelitiannya. Karena datanya pertama belum lengkap, kedua memang butuh ilmuwan yang mengerti tentang bulan itu sendiri sih. Benar. Dan memang butuh masih banyak cross check. Karena ini kan ada kaitannya sama sains ya. Ya intinya gitu sih. Jadi ya ditunggu saja ya guys. Ya kalau kontennya udah siap kita sajikan. Betul. Oke, next ya. Cilin, pernah nolongin orang kesurupan nggak? Kesurupan pernah, bahkan yang setengah kesurupan pernah juga. Oke. Yang pura-pura kesurupan juga pernah. Jadi luar biasa sih. Jadi bagaimana kesan dan pesan Anda menolong orang-orang itu? Gimana ya? Banyak pembelajaran sih menurut aku ya. Jadi satu sisi memang ada yang memang murni karena psikologis. Jadi ini aku pisahin dulu ya. Yang murni psikologis ini gejalanya memang mirip dengan orang yang kesurupan. Oke. Nah, tapi orang yang kesurupan ini biasanya memang mereka itu kalah dengan yang namanya sama eksistensi. Dan ujung-ujungnya ini juga ngaruh ke psikologi. Baru segitu doang sih bisa aku spill. Tapi katanya kalau kebanyakan ngelamun juga bisa kesurupan sih. Lebih ke arah ngelamun ya. Lebih ke arah kan itu di alam gak sadar kan. Kalau terlalu banyak juga gak terlalu baik. Karena itu kan di alam bawah sadar kan. Dan itu astral lebih gampang untuk menggapai kita sih bahasanya. Jadi memang lebih baik supaya kita itu ada di alam sadar. Karena astral negatif ya. Ini yang negatif ya, bukan yang positif. Astral negatif itu lebih gampang. Dan biasanya itu ketika mengontrol seseorang kayak kerasukan dan lain sebagainya, itu biasanya orang-orang yang berada di alam bawah sadarnya lebih rendah. Nggak bisa mereka itu masuk ketika alam bawah sadar kita itu kuat. Iya. Itu nggak bisa. Next. Apakah Hollow Earth itu nyata, Kak? Pertama, aku belum tahu Hollow Earth itu apa. Kedua, memang harus neliti sih. Oke, next ya. Hai Kak Aileen, gimana cara orang awam yang nggak punya sixth sense melihat past life? Melihat past life. Jujur, setahu aku harus yang punya sixth sense sih. Oke. Soalnya memang itu butuh dari energi aku, matching ke energinya jiwa tersebut. Terus ngambil memori. Tapi sebelum itu memang aku selalu doa dulu. Jika memang tujuan untuk mencari past life itu untuk tujuan yang negatif, of course aku nggak akan ngizinin sih. Ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang positif, itu aku masih mau. Gitu. Oke. Next. Apa yang lagi difokusin sekarang ini? Banyak hal. Banyak salah satunya camis. Betul, itu sudah pasti. Oke. Next, apakah perang Bubat itu nyata? Apakah Prabu Siliwangi benar-benar pindah alam jadi bangsa jin? Prabu Siliwangi, aku sering denger sih, tapi aku butuh research dulu sih. Karena aku nggak fokus sama sosok-sosok terkenal yang begini sih. Benar-benar. Mungkin nanti kita list di konten. Udah banyak banget kita list di konten. Sabar ya guys. Aku orangnya badannya cuma satu, tapi kerjaanku banyak. Bener banget. Kak, gimana cara mengetahui vision yang kita lihat itu benar dan bukan manipulasi iblis? Dari radar hati.
Dan pikirkan vision itu apakah make sense atau enggak. Kalau benar-benar nggak make sense, kemungkinan besar itu manipulasi. Contohnya vision melihat ada 3 matahari. Oke. Nah, itu udah nggak mungkin kan? Itu vision. Oke. Berarti balik lagi dong menggunakan hati kalau gitu. Hati itu sebenarnya aku bisa bilang filter dari segalanya. Ketika hati kita benar-benar netral, ketika hati kita benar-benar penuh dengan ketuhanan, kita benar-benar bisa membedakan mana suara hati kita sendiri, mana yang namanya manipulasi, dan mana yang benar-benar yang namanya vision. Gitu. Oke. Gitu. Dan again itu butuh praktis sih. Yes. Gak ada orang yang benar-benar bisa langsung ahli di bidang itu tanpa latihan bertahun-tahun, bahkan sering latihan itu nggak mungkin. Tapi balik lagi, ini tujuannya untuk apa? Kalau memang untuk orang-orang yang memang ditugaskan oleh Tuhan dan memang mempunyai kemampuan seperti ini, bukan karena mereka yang ingin mencari, tapi memang sengaja ditugaskan oleh Tuhan, memang harus latihan sih. Dan filter paling kuat adalah dari ketuhanan. Karena ketika kita benar-benar nggak ada nilai ketuhanan sama sekali, itu gampang banget dimanipulasi apapun itu. Dan semakin kita percaya sama manipulasi vision itu, kita arahannya pasti akan lama-lama makin destruktif. Gitu sih. Oke, berarti ini nggak bisa orang sembarangan ya. Bahkan untuk kamu pun yang bisa dikatakan bisa berkomunikasi gitu masih suka ke manipulasi. Harus hati-hati banget sih. Oke, hati-hati guys. Next ya. Agama tuh penting nggak? Kalau kita percaya Tuhan tapi nggak beragama, gimana? Sebenarnya ini aku kembaliin ke masing-masing orang ya. Yes. For me as a konsultan, ini posisi aku sebagai konsultan ya ngomong. Agama masih dibutuhkan. Kenapa? Nggak semua orang itu bisa menjajaki path spiritual tanpa agama. Ini menurut sudut pandang aku ya. Soalnya beberapa dari klien aku atau nggak orang-orang sekitar sebenarnya hilang arah dan nggak tahu kemana. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat amat butuh agama. Karena dengan mengikuti agama itu kan sudah ada prosedurnya jelas, terus tata cara ibadahnya juga jelas, dan lebih ada senior yang mungkin mengajari dengan baik. Terus kitab sucinya juga jelas, adab domannya juga ada jelas. Itu masih dibutuhkan oleh sebagian orang. Tapi memang untuk sebagian orang yang mungkin ingin menjajaki path spiritual yang lebih lagi, itu bisa lebih ke arah dari pengalaman hidup dan sebagainya, itu bisa. Jadi menurut aku balik lagi ke masing-masing orang. Aku nggak bisa menyamakan kepentingan atau nggak kebutuhan setiap orang itu sama, karena tiap orang itu kan beda-beda kan. Benar. Nah tapi biasanya rata-rata kebanyakan yang aku lihat ya dari lapangan, orang-orang yang nggak butuh agama tapi bisa menjajaki path spiritual dengan sangat amat baik tanpa tersesat dan lain sebagainya, itu sebenarnya sedikit. Itu adalah jiwa-jiwa yang sebenarnya jiwa-jiwa dewasa. Sebenarnya. Jadi mereka itu bisa dibilang kompas hatinya itu benar-benar udah kuat. Mereka tahu arah kemana mereka harus tertuju. Tapi nggak semua orang. Ini memang orang-orang yang jiwanya dewasa aja sih. Jadi menurut aku balikin lagi ke masing-masing personalnya. Percaya Tuhan sebenarnya nggak harus lewat percaya dengan pemuka agama juga sih. Aku lebih setuju sebenarnya ketika kita sendiri yang langsung membaca kitab sucinya. Kenapa? Karena ketika kita membaca kitab suci, interpretasi orang aja bisa beda-beda. Kebanyakan orang itu kecewa sama pemuka agamanya atau enggak orang-orang sekitarnya. Karena terlalu percaya dengan yang namanya dogma yang sebenarnya mereka sendiri belum bisa buktikan. Atau enggak cuman percaya, atau enggak cuman hasil dari interpretasi dia sendiri nih. Jadi better untuk mencari tahu Tuhan lebih, ya baca kitab sucinya sendiri. Terus yang kedua itu nyalakan kompas hati. Dan ketiga itu memang harus punya pengalaman sendiri sama Tuhan. Kalian rasakan. Ini paling penting. Ketika seseorang nggak bisa merasakan yang namanya adanya Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupnya, ya susah. Yes. Gitu sih. Oke, semoga terjawab ya. Panjang kali lebar. Oke, next. Bisa guys. Yuk, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Next. Kalau jin itu bisa kamu sentuh nggak? Kalau bisa, apa suhu badan mereka juga hangat?
Sebenarnya aku nggak mikirin sampai suhu badan sih. Soalnya ketika menyentuh jin lebih ke arah energi kan. Jadi kayak nyekek, nyengkram, lebih ke arah itu sih. Tapi apa yang dirasain pas lagi cekek cengkram? Misalkan dingin kah, panas kah? Bukan dingin atau panas ya, ketika udah dapetin energinya, ya pengen aku apain ini jin? Emosi? Ya aku pukul kah atau aku ini. Jadi nggak mikir suhu badannya dulu nih. Berarti ketika nangkep jin udah emosi duluan menggelora ya. Biasanya jin yang ditangkap adalah jin yang negatif kan. Terus tujuannya ini adalah untuk menyerahkan mereka ke Tuhan atau enggak ya udah dihakimi. Ya gitulah. Ya gitu, Ya, jadi suhu tubuh nggak tahu ya. Suhu tubuh aku nggak fokus guys, mohon maaf. Mungkin besok kalau misalkan lagi nangkep dicek dulu suhu tubuh. Jangan lupa bawa termometer. Kak, gimana cara mendapat petunjuk dari Tuhan? Thank you. Kalau mau minta petunjuk sama Tuhan, first of all yang perlu kalian lakukan adalah, dan kita semua lakukan, dekat sama Tuhan. Gimana caranya Tuhan mau nunjukin kalau kita nggak dekat sama Tuhan? Benar. Kita nggak akan peka sama yang namanya kode-kode Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Kita nggak kenal Tuhan itu cara kerjanya gimana caranya kita tahu supaya maksudnya ini kode atau bukan. Ketika orang benar-benar udah dekat, instingnya tuh jalan. Jadi mereka pasti akan tahu, oh ini petunjuk dari Tuhan pasti ngarahnya ke A, ke B, ke C, ke D. Kadang bisa ada yang namanya lewat intuisi. Jadi kayak lewat perasaan. Dan itu beneran terjadi ketika kita melakukannya. Ada juga dari kejadian ke kejadian. Biasa untuk orang-orang yang let's say kurang peka. Atau kadang di aku pun juga demikian loh. Di aku pun juga banyak kejadian-kejadian di mana Tuhan itu jawabnya nggak lewat intuisi, tapi lewat kejadian ke kejadian. Contohnya kayak Tuhan nggak setuju aku melakukan sesuatu, pasti disusahin. Aku rasa itu teman-teman perlu tampung dulu. Misalnya ada suatu kejadian gitu, pokoknya teman-teman ketika nanya, Tuhan tolong tunjukkan jalannya, apakah ini baik atau tidak, apakah ini sesuai yang Tuhan mau atau tidak. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi dan hal tersebut adalah negatif, berarti Tuhan nggak setuju. Kalau misalnya teman-teman masih, aduh percaya gak ya, coba aja tanya Tuhan lagi. Kedua kali, ketiga kali, jadi kalian make sure. Kalau jawabannya masih sama, berarti itu memang jawabannya Tuhan. Tapi benar sih, aku pernah dikasih tahu juga sama orang dekat aku. Jadi kalau misalkan ketika kamu lagi menghadapi suatu kebingungan atau kegalauan, itu tanya sama Tuhan gitu. Entah itu mau tidur kah, atau pas kamu lagi tiba-tiba kepikir dengan hal yang bikin kamu bingung, kamu tanya sama Tuhan. Pasti bakal nemuin di situ jawabannya. Dan itu aku sering banget sih, kayak langsung nggak lama berapa hari, oh harus gini. Iya kan? Iya kayak gitu. Dan terus akhirnya aku tanya dong, aku udah dapet nih jawabannya kayak gini. Terus yang teman aku bilang, cepet banget ya, disayang banget ya lo sama Tuhan, kayak gitu. Jadinya kayak berarti salah satu biar kita dapat petunjuk dari Tuhan juga ada disayang Tuhan. Harus, karena Tuhan itu nggak akan mau menjawab ketika kita aja bahkan membuat Tuhan itu kecewa. Membuat Tuhan itu sedih. Ketika kita minta tolong sama Tuhan tapi kita nggak mengubah perbuatan kita, percuma. Benar. Yang ada kita cuma nyakitin hati Tuhan doang, dan Tuhan nggak akan berkenan. Mau nggak logikanya gini, kayak misalnya aku suka nyakitin Kak Tiara, terus aku minta tolong sama Kak Tiara, mau nggak ngebantu? Enggak. Nah iya, itu jawaban simpelnya. Jadi yang paling penting adalah kalian harus dekat sama Tuhan. Ketika udah dekat sama Tuhan, kalian bener-bener secara natural, kalian pasti akan kenal, oh Tuhan itu kayak begini, kayak begini, dan cara jawabnya seperti ini. Kalian lama-lama terbiasa, dan itu makin lama makin cepat ketika Tuhan menjawab. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih menunggu jawaban dari Tuhan, kan kadang kan ada yang namanya God's timing, ya gak? Timing benar. Tuhan. Misalnya proyek suatu yang besar dan lain sebagainya, teman-teman sambil jalanin dulu, tapi tetap dipantau situasinya. Gitu. Tapi aku suka sih sama pertanyaan ini karena it means teman-teman ingin mendekatkan diri ke Tuhan. Cakep. Nice try. Next. GWS untuk berdua. Tetap semangat untuk diri sendiri, semangat melayani sesama dan Tuhan. GBU. Thank you. Makasih. Thank you. God bless you juga. Kak, kalau kita mimpi ketemu Dewa Siwa, artinya apa ya, Kak? Waduh. Kita bisa melayang sama-sama di udara gitu. Aku butuh cross check dulu sih mimpinya kayak gimana, soalnya untuk mentafsirkan mimpi aku butuh orangnya yang ahli menceritakan langsung.
Berarti kalau misalkan aku mimpi apa gitu akan mengikuti dengan alur mimpi. Iya pasti dong. Soalnya kan kadang memang ada beberapa jenis mimpi sih. Ada yang namanya kode mimpi kan? Iya. Kode mimpi. Terus ada yang namanya bunga tidur juga. Bunga mimpi. Bunga mimpi. Ada juga yang apa ya, gangguan. Yes. Nah ini semuanya beda semua nih ciri-cirinya. Aku butuh tahu sih secara detailnya seperti apa. Nah gitu. Oke, next. Aileen Lovijo. Green Love. Oh. Oke. Ya. Itu apakah maksudnya cinta apa ya, cinta alam? Mungkin. Tapi terima kasih. Thank you Kakak. Kapan mitologi lagi Kak? Kangen nih. Ditunggu guys. Sama, saya pun kangen. Enggak guys, gini. Jadi aku kan memang sudah membuat list jadwal per minggu gitu kan, kita ngonten. Satu untuk mitologi, satu lagi mungkin untuk artis, atau misalkan satu untuk Q&A, satu untuk ini. Tapi ketika pas hari H, tiba-tiba ada aja nih kejadian yang di luar dugaan dari kita kan. Setuju. Jadi kayak sekarang aja, yang tadinya udah nyiapin mau konten ini, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Jadi kebawa energi negatif ke kitanya nggak enak. Ya udahlah. Ya gitu ya guys, banyak hal yang muncul karena aku pun juga masih banyak kerjaan lain juga sih, nggak cuman ini doang kan, nggak cuman konten doang. Kalau cuman full konten doang kayaknya lebih enak, tapi masalahnya ya aku harus bagi jadwal. Iya, kalau konten doang kayaknya seminggu tiap hari kita konten ya. Apanya? Bikin kontennya. Kayaknya tiap hari. Kalau misalkan kita cuma fokus di konten ini aja gitu kan, kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita libur. Tapi kan nggak kayak gitu. Nggak begitu, masih banyak hal ya. Aku pun masih banyak yang harus diurusin. Keep support us guys. Okay, next again. Camis 2024 kira-kira bakal ke arah mana tujuan dan jenis kontennya Kak? Aku lagi coba buat nambahin beberapa konten. Aku nggak tahu teman-teman suka atau enggak. Yes. Ya pasti ada beberapa kali aku rasa beda kasus pasti ada lah ya. Mungkin bersama Marsha Miss lagi. Iya, itu benar. Kalau teman-teman suka boleh tulis di kolom komentar. Jadi kayak kita butuh respon dari teman-teman juga sih untuk pengembangan channel kita. Kalau dari Katiara gimana pengembangan? Sama kita lagi mau coba bikin segmen baru ya tentang kisahku. Iya. Nah itu jadi mungkin kalian yang punya kisah-kisah yang memang kalian gak bisa ceritakan ke siapapun dan kalian pengen utarakan, kalian boleh banget langsung tulis aja cerita kalian. Link terinya tuh ada di profil IG. Kalian tinggal klik aja dan pilih bagian kisahku. Nanti kalian tinggal ikuti petunjuknya aja. Dan kalau misalkan kalian bersedia cerita kalian dibawain ke konten kita, siapa tahu bisa dapat pelajaran buat semuanya. Tentunya nanti akan ada abstrak alam juga dari Aileen. Titip ke saya aja abstrak alamnya. Jadi aku yang bakal bawakan cerita adalah Katiara. Nah paling dari abstrak alam kan pasti aku pantau juga dong cerita-cerita teman-teman itu. Nanti aku bakal kasih abstrak alamnya atau nggak pesan-pesan. Benar. Tapi aku nitip ke Katiara. Iya. Jadi kayak kita bagi tugas nih kontennya. Supaya bisa lebih banyak nih kontennya guys. Ya kan? Bener banget. Dan kalian jangan khawatir untuk nama sama lokasi juga kita samarkan kok. Betul. Nggak pakai nama sama ini guys, ceritanya nggak harus mengenai masalah hidup juga kok. Jadi benar. misalnya cerita mengenai pengalaman kalian sama hal-hal yang berbau spiritual, itu juga kita terima. Apapun itu deh, yang menurut teman-teman itu ada pembelajarannya. Atau ya anggap aja kisahku itu sebagai diary kalian. Betul. Bener kayak dear diary, hari ini gue berantem sama Aileen gitu. Loh kayak gitu kan. Oke, kayak gitu ya guys ya. Dan tolong support terus Camis. Apakah Tuhan bisa marah? Apa yang menyebabkan hal tersebut dan dengan cara apa mendapatkan ampunannya? Of course Tuhan bisa marah. Kalau teman-teman baca mengenai kitab suci yang ada di Samawi, di situ dijelaskan dengan sangat jelas ketika Tuhan marah dan hal yang terjadi berikutnya. Contohnya bencana alam, ya kan, penghakiman Tuhan. Jangan dipikir nggak ada yang namanya penghakiman Tuhan. Ketika Tuhan sudah menghakimi, namanya Tuhan sudah marah. Tuhan udah gak berkenan sama kita. Cara mendapat ampunannya, jangan lakukan lagi. Benar-benar tobat setobat-tobatnya. Ketika seseorang benar-benar bertobat, orang tersebut gak akan mau lagi melakukan hal-hal yang membuat Tuhan itu gak berkenan. Itu yang paling penting. Rasa penyesalan. Dan of course ya, maksud aku penyesalan ini bukan penyesalan yang sampai berlebihan ya. Rasa benar-benar menyesal sama Tuhan, tapi janji dengan Tuhan adalah tidak melakukan lagi.
Oke. Setelah itu kalian bisa bayar kesalahan kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Oke. Itu sih yang bisa aku bilang. Tapi kita kan juga nggak bisa pungkiri kita selalu kegoda gitu ya. Gimana kalau misalkan kita udah bertobat, tapi di suatu waktu kita melakukan kesalahan yang sama lagi, gitu kan? Dan kita mencoba untuk bertobat lagi. Apakah Tuhan masih mau menerima pengampunan kita? Ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Ini kita berhadapan dengan yang namanya Tuhan. Jadi jangan macam-macam. Oke. Ketika kita benar-benar udah bertobat dan udah berjanji, ketika kita melanggar, ya balasannya lebih besar lagi dari Tuhan. Dengan Tuhan udah mau mengampuni kita, terus akhirnya menyayangi kita kembali, menjaga kita kembali. Menurut aku aja itu udah luar biasa banget dari Tuhan. Iya. Pengampunan Tuhan. Of course, kecuali ada yang namanya situasi dan kondisi ya. Yang mungkin situasi kondisi tersebut tidak memungkiri, akhirnya orang tersebut melakukan kesalahan. Aku nggak mau ngomong dosa nih, kalau dosa kan agak berat karena jujur aku belum tahu hitungan dosa seperti apa. Kalau melakukan kesalahan tersebut karena ada embel-embel situasi dan kondisi, aku rasa Tuhan masih mau maafin. Di mata Tuhan itu, oh ya udahlah, masih ada istilahnya keringanan lah. Memaklumi. Okay. Masih ada yang namanya memaklumi. Tetapi kalau dosa itu terus-menerus dilakukan karena emang dari kitanya nggak mau tobat, nggak mau aware, ya sulit ya. Aku rasa yang ada kesialan doang sih yang hadir di dalam hidup sih. Oke. Jujur hidup sama Tuhan itu enak loh. Karena enak banget. Iya enak banget. Kenapa? Karena Tuhan tuh memprovide semuanya, apapun itu, dari perlindungan, berkah, semuanya tuh enak banget guys, bener deh. Jadi aku pengen banget teman-teman itu merasakan yang namanya pengalaman teman-teman sendiri sama Tuhan. Teman-teman harus ngerasain. Ketika kita benar-benar nggak sama Tuhan dan kita cuma mau seenak-enaknya, itu istilahnya kita tuh melawan arus Tuhan. Berat gak melawan arus? Berat. Ya itu. Banget. Kita melawan arus angin ataupun arus air aja udah berat. Ini arusnya Tuhan nih. Gak sesuai nih sama kompas kehidupan. Makanya kenapa tuh banyak orang tuh datang sial lah atau enggak banyak masalah dalam hidupnya. Ya karena itu kita melawan arus. Benar. Cobain deh guys, enak banget loh. Oke, next. Udah yang tadi? Cukup. Pertolongan pertama jika anak kecil ketempelan gimana Kak? Terima kasih. Pakai air doa sih. Doain pakai air doa, mandi yang bersih. Sama yang terakhir itu kalau aku ngambil caranya Kak Adam deh, ditepuk di sini. Soalnya kadang ada yang butuh. Ditepuk di sini tuh biar lebih sadar sih. Tapi Kak Adam juga sering ngasih tahu ke aku pakai bawang putih. Itu mah caranya dia. Iya, maksudnya Chelsea kan sering kayak gitu kan, suka tempelan terus kayak pakein bawang putih, entah itu dibalurin di punggung atau enggak dikasih ke air gitu. Jadi nanti air yang ada bawang putih itu kita masukin ke mulut, disuapin. Gitu bisa sih. juga sih bisa. Nah itu mungkin tips and triknya. Dari Eileen ada tambahan? Yang penting doa sih. Sama memang untuk anak-anak sensitif ya. Ini tambahan sedikit dari aku. Untuk anak-anak sensitif kan agak susah ya. Aku nggak terlalu nyaranin pergi ke tempat-tempat yang agak angker atau nggak emang horor segitu sih. Benar. Karena memang mereka kan lebih sensitif, lebih peka, lebih gampang diganggu memang. Benar. Jadi untuk orang tua yang memang punya anak sensitif benar-benar harus dijaga sih. Gitu. Oke, next. Buka konsultasi pas live kah? Aileen-nya dibuka. Jadi bagi teman-teman yang pengen konsultasi bisa lihat ke IG kita ya, video IG kita, terus diklik aja link tree-nya dan isi Google Form yang ada. Benar. Dan ditunggu, nanti kita bakal hubungin teman-teman. Ini langkah-langkahnya supaya teman-teman bisa lihat dan tahu. Next. Kak masih pengen ngerti detail cerita kaum jin dong. Kalau boleh pengen dengerin ceritanya. Kaum jin yang kemarin kita bahas sama Dewa 12 ya. Detail gimana nih? Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kaum jin, atau mungkin masih kurang informasi, atau mungkin nanti kita bakal buat lagi part 3, part 4-nya bersama Dewa 12. Masih butuh neliti lebih lanjut sih, karena kan memang banyak part kan mengenai kaum jin ini. Tapi secara kesimpulan adalah awalnya mereka itu adalah kaum yang benar-benar memuja Tuhan dengan baik. Mereka benar-benar menjunjung tinggi Tuhan, dan di situ ada yang namanya keseimbangan. Mereka itu punya budaya yang berbeda-beda,
tapi mereka mencoba untuk menghargai satu sama lain. Yes. Cuman suatu saat terjadilah kechaosan. Mereka akhirnya melakukan tindakan yang gak berkenan, terus melakukan banyak menghabisi nyawa orang dan sebagainya. Ini ngebuat Tuhan benar-benar murka banget. Akhirnya mereka dijatuhi, dihakimi sama Tuhan lah intinya. Ya gitu. Ada yang selamat, ada yang enggak. Nah, akhirnya kaum yang selamat itu pasti Tuhan ada keadilan untuk mereka sendiri lah ya. Tapi yang yang benar-benar terhakimi hingga saat ini intinya masih kena hukuman Tuhan. Yes. Makanya kan jin tidak terlihat, ya kan, salah satunya. Iya. Terus manusia yang katanya lebih disayang sama Tuhan, itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah sih kalau kita membaca dari literatur yang ada. Iya. Begitu. So guys, yang belum tahu kontennya tentang jin dan iblis boleh nonton di sini. Next ya. Request terawang karakter Vladimir Putin Kak dan pemerintahannya. Kalau kita kan sensitif, makasih. Gimana? Kalau kita kan sensitif, maksudnya kalau pemerintahan kita yang dikulik itu sangat guys. Jadi ya itulah kenapa guys, kenapa akhirnya kita memutuskan untuk mengulik reinkarnasi dan karakter orang luar gitu kan, karena di tempat kita ini terkadang ada yang memang sensitif. Betul. Gitu. Dan kena mental ke kitanya juga. Bukan kena mental, kalau besok tiba-tiba hilang kitanya kan gak lucu gitu. Bener gitu kan. Jadi oke lah. Terima kasih. Putin ya. Putin itu orangnya tegas sih. Dan dia setahu aku emang geraknya cepet. Baru segitu yang bisa aku spill karena aku baru ngeliat. Enggak sih, aku tahu Putin, cuman belum ngeradar sampai segitunya banget. Sejauh mana? Oke. Next bakal dikontenin nggak? Tentang? Ya Putin itu. Putin. Kalau requestnya banyak mungkin kita coba. Ayo request. Putin gitu. Oke, next ya. Gimana analisa Kak Aileen tentang orang yang punya mental health issue? Apa ada kaitan dengan supernatural atau spiritual? Of course ada kaitannya, tapi balik lagi tergantung masing-masing orang. Oke. Orang yang benar-benar punya health mental issue-nya sangat berat, apalagi itu mempengaruhi, ya pasti akan mempengaruhi psikologisnya ya. Itu kadang bisa menarik astral-astral yang negatif. Apalagi ketika misalnya seseorang itu terluka, akhirnya ketika dia tidak menyembuhkan lukanya sendiri, terbawalah energi-energi negatif, contohnya seperti ketidakpercayaan dirian, atau tidak rasa dendam, rasa iri, atau enggak rasa-rasa yang lain, rasa tidak menerima. Ini akan menarik astral negatif. Kenapa? Karena kita yang memelihara energi-energi negatif tersebut. Tapi again balik lagi ke orangnya. Setiap orang pasti punya luka batin lah. Tapi ketika itu ditangani dengan baik dan kita meresponnya dengan baik atau enggak, setidaknya kita punya sudut pandang yang memang masih bisa kita terima mengenai luka batin tersebut atau enggak mental health tersebut, itu masih akan aman. Tapi ketika orang-orang tersebut yang akhirnya mental health-nya tidak ditangani dengan lebih baik, ini pasti akan berdampak ke banyak hal. Gak cuma mengenai astral doang nih. Nanti dalam hidupnya ketika berinteraksi dengan orang lain, terus ini juga nanti berhubungan dengan bisa ke pekerjaan, takdir. Ya kan? Bisa. Dan juga bisa berhubungan sama yang namanya berkah-berkah Tuhan nih. Jangan sampai berkah-berkah kita dicabut. Dan aku lebih nyaranin orang-orang yang punya mental health issue sebaiknya segera ditangani. Ketika kita nggak bisa menangani sendiri, at least cobalah minta orang-orang yang terdekat. Ini yang selalu aku kasih tahu ke teman-teman di konten Secret Box. Ketika teman-teman nggak bisa untuk menangani ini sendiri, cobalah cari orang-orang yang memang profesional atau enggak orang-orang terpercaya. Dan yang terakhir, ini dari pengalaman aku pribadi ya. Aku pun juga pasti punya lah, setiap orang punya luka batin kan. Tapi itu bisa terobati karena Tuhan sih. Karena adanya kehadiran Tuhan. Ketika aku benar-benar melibatkan Tuhan, di situ aku belajar untuk memaklumi yang namanya manusia itu seperti ini. Ternyata situasi ini, ya udahlah kita lepas aja, serahin ke Tuhan. Benar. Adanya juga di mana saat-saat ya udahlah kita maafin, kita terima sama situasi yang ada. Disitulah kesembuhan itu terjadi. Jadi butuh tetap, kalau dari aku pribadi, selain memang butuh dari orang profesional, dari diri kita sendiri, butuh juga dari Tuhan. Karena Tuhan yang benar-benar jadi obat, sekaligus filter, sekaligus kayak arahan hidup kita tuh mau kemana. Tapi gimana ya, Ce? Maksudnya gini,
banyak di luar sana orang yang memang kena mental health sendiri, tapi mereka takut untuk yang namanya pergi ke spesialisnya dengan alasan masih banyak orang yang mengatakan bahwa ketika kita datang untuk terapi ke psikolog itu dianggap kita sakit jiwa. Nah ini yang pengen aku luruskan sih, karena kayaknya punya banyak pandangan negatif terhadap psikolog. Iya. Karena aku pun juga sebenarnya berteman dengan seorang psikolog, gitu kan. Jadi aku spill dikit. Sebenarnya orang psikolog itu nggak akan judging. Itu hanya masyarakat Indonesia yang masih menganggap, oh lu datang ke psikolog berarti mental lu bermasalah. Iya. Enggak loh, justru mental health itu penting. Kita menangani keseharian kita dengan apa? Dengan mental. Yes, benar. Selain duit apa mental kan? Iya. Yang dibutuhkan. Oke. Nah itu, ketika mental ini bermasalah, semuanya bermasalah. Kenapa? Karena mental itu bermainnya di apa? Di hati. Di hati, yes. Di jiwa, di hati. Dan aku tadi udah ngomong juga bahwa jangan sampai hati kita itu rusak. Ketika hati kita itu rusak, kita jadi error. Ya. Kita bahkan nggak tahu tujuan hidup kita kemana, yang akhirnya bisa aja ngerugiin diri kita sendiri atau ngerugiin orang lain. Ya, itu benar. Gitu. Jadi jangan pernah takut guys. Kalau memang benar-benar teman-teman masih nggak bisa percaya sama orang lain, coba minta Tuhan untuk arahin di mana teman-teman bisa mendapatkan pertolongan. Aku yakin Tuhan pasti nunjukin jalan ya. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk menyembuhkan luka itu sendiri. Kebanyakan dari orang itu sebenarnya takut untuk menyembuhin lukanya sendiri, dan mereka takut untuk menerima situasi yang pernah mereka alamin. Jadi kebanyakan orang ya, dan pengalaman dari diri aku sendiri adalah kenapa akhirnya luka batin itu masih terus-menerus ada. Dari memori ada, dari otak ngomong memori ini pernah terjadi sesuatu hal ini loh yang buruk, tapi hati menolak, bilang enggak kok, gue nggak mau ini terjadi, enggak kok ini nggak ada, enggak, gue nggak bisa terima. Akhirnya apa? Pergolakan batin yang terus-menerus terjadi kan. Sebenarnya ini ada, tapi hati menolak. Jadi kayak dua energi yang berbicara at one time. Mau nggak mau kita harus menerima, dan menerima itu butuh yang namanya keberanian. Itu sulit memang, tapi aku yakin dan percaya ketika teman-teman menerima yang namanya situasi yang memang buruk, di saat teman-teman udah bisa menerima itu semua, di saat itulah energi kalian itu akan terlepas. Dan satu lagi, jangan pernah takut untuk yang namanya melihat perubahan hidup. Kebanyakan orang juga ketika takut untuk menerima, kebanyakan orang masih terkungkung dengan yang namanya nanti kalau misalnya ini bakal begini loh, nanti situasi itu bakal gini. Padahal itu belum tentu terjadi. Itu cuma ada di pikiran. Kenapa? Karena kita punya luka yang belum sembuh, dan kita selalu beranggapan bahwa masa depan akan terjadi seperti luka batin tersebut. Coba lo untuk berani keluar dari cangkang itu. Situasi bisa berubah kok. Karena aku saksi bukti, aku bisa menyatakan. Dulu aku pengen yang namanya menghabisi nyawa sendiri. Bahkan udah pernah di tahap menyakiti diri sendiri juga. Tapi aku bisa sembuh dari itu. Teman-teman pasti bisa juga kok. Terus ini tambahan sedikit mengenai psikologi. Seharusnya setahu aku ya, correct me if I'm wrong, tapi setahu aku ketika aku sharing-sharing sama teman aku ini mengenai psikologi, seharusnya itu psikologi itu bisa yang namanya memberikan solusi. Jadi ketika seorang psikolog yang profesional itu harusnya bisa memberikan solusi. Kedua itu membuat kita lebih mengenal diri kita dengan baik. Terkadang manusia itu nggak kenal kita tuh sebenarnya kenapa. Kok bisa sih kita merasakan seperti ini? Kok bisa sih ini terjadi dan lain sebagainya. Seorang psikolog seharusnya bisa membantu supaya kita lebih mengenal diri kita. Kalau misalnya psikolog tersebut terlalu judging, aku rasa itu bukan psikolog yang profesional sih. Dan jangan pernah takut atau nggak malu datang ke psikolog atau nggak orang-orang yang memang bergerak di bidang mental health. Karena kesehatan mental kita itu penting banget. Jadi buang jauh-jauh rasa malu. Daripada kita udah telat, kita bingung, terus nggak tahu arahan hidup, lebih baik itu diperbaiki dari awal, bukan? Logikanya. Aku nggak bakal capek-capek ngomong mengenai mental health issue karena sebenarnya banyak orang yang nggak aware akan hal ini. Dan menurut aku ini sangat penting. Yuk, semangat guys. Bisa guys. Oke, next. Mau mendoakan saja, semoga lekas pulih, tetap berkarya, tebar kebaikan dan solid. Thank you so much. Thank you. It really means for us. Thank you, and thank you. Next lagi, bahas tentang leluhur dong kak. Leluhur? Leluhur kayaknya Dewan 12 sangat gak sih?
Ya mungkin. Kayaknya mereka lebih tahu perjalanan tentang yang namanya leluhur. Ya mungkin lah. Ini mau dibahasnya gimana ya? Aku bingung mengenai leluhur. Iya. Apa ya? Beberapa leluhur kita yang memang masih mau menjaga kan. Iya. Tapi sebenarnya dari aku pribadi, daripada mengandalkan leluhur, andalkan Tuhan itu sendiri sih. Yes. Itu lebih penting karena leluhur pun punya keterbatasan mereka sendiri. Gitu. Oke. Next. Coba dipanggil arwah Mirna. Apakah Jessica benar-benar menghabisi Mirna? Ini saja tidak ingin kita bawakan konten. Ya. Kan? Sensitif guys. Sensitif banget. Ya. Oke. Next ya. Orang yang dijadikan tumbal, apakah roh atau jiwa aslinya bersama Tuhan atau bersama iblis dan jin jahat, Kak? Tumbal ya. Tergantung orang yang ditumbalkan ini sih. Kalau orang yang ditumbalkan ini benar-benar memiliki nilai ketuhanan, ya pasti dia akan tetap di bawah lindungan Tuhan. Iya. Tapi untuk orang-orang yang pertama nggak beriman, kedua itu adalah orang-orang yang memakai jasadnya dari si jin atau iblis tersebut. Oke. Ya of course nggak akan selamat. Jadi aku jelasin sedikit dulu mengenai tumbal ya. Ya. Tumbal dan santet itu sebenarnya dua kasus yang berbeda. Jadi aku jelasin dulu. Ada yang namanya pelaku. Oke. Ya kan? Ya. Pasti kalau ingin menumbalkan sesuatu pasti ada pelakunya, ya kan? Ada pelaku, ada yang namanya itu dukun. Oknum dukun. Nah, terus ada lagi yang namanya itu jin yang jahat atau enggak iblis. Dan yang terakhir ada yang namanya si korban. Korban ini adalah yang ditumbalkan ini. Iya. Prosesnya adalah ketika seseorang ingin menumbalkan, berarti si pelaku ini datang ke si Orang pintar. ya si dukunnya kan. Oke. Nah, dari si dukunnya ini biasanya memberikan sesuatu. Bisa berupa barang atau enggak makanan. Yes. Yang intinya itu didoakan negatif, terus ditambah juga energi negatif dari si jin negatif tersebut atau enggak si iblis tersebut dong. Iya. Supaya ini bekerja nih. Nah, terus si pelaku ini mengambil barang tersebut diberikan kepada si korban. Oke. Ketika korbannya tersebut let's say mengambil barangnya, digunakan atau nggak mengkonsumsi, berarti kan sudah sedikit banyak menggunakan jasa dari si iblis tersebut kan? Iya. Itu pasti akan kena dampaknya. Oke, tapi kan maksudnya gini, korban itu kan dia tidak tahu menahu nih apa yang dia makan, apa yang dikasih sama orang itu udah ada embel-embel demon atau enggaknya tuh gimana? Biasanya ciri-cirinya pasti mencurigakan sih. Kayak contohnya pas waktu itu sebelum aku cabut dari DA ataupun TA ya, yang ada kasus klien di mana ini iparnya sih sebenarnya. Iya, iparnya itu memberikan dia sepatu. Oke. Disuruh bayar. Kasih tapi disuruh bayar. Oke. Kamu bayar deh 30.000, tapi kasih sepatunya mahal. It doesn't make sense, tapi diambil, diterima dan dipakai. Oke. Pertanyaan aku, apakah kita udah mengambil sepatunya dan menggunakannya? Kan kita yang mau nuker kan? Kita loh yang konsumsi. Iya. Itu udah termasuk kita memakai jasanya. Dan energi tersebut pasti akan bereaksi ke kita. Begitu juga dengan makanan. Misalnya Kak Tiara kasih aku makanan, dan ini adalah udah disantet. Kan aku nerima. Iya. Bukan menolak kan? Masuk kan? Iya. Sudah dikonsumsi, ya berarti sudah kita gunakan dong. Iya. Sudah aku gunakan. Benar. Itu pasti akan bereaksi. Oke. Dan itu pasti akan, ya istilahnya kita bisa sial lah, sakit, itu pasti akan berdampak. Itu yang namanya tumbal. Sampai ya dikorbankan untuk meninggoy, let's say. Ya. Tergantung tingkat keparahannya itu bisa. Oke. Gitu. Tapi maksudnya gini, seseorang yang ditumbalkan itu kan yang dia kayak benar-benar nggak tahu. Kayak misalkan aku Aileen misalkan nggak tahu kalau yang ada di makanannya itu entah itu santet atau pelet segala macem gitu kan. Dan Aileen tuh ya karena Aileen ya udah sih namanya juga teman, ya udah aku terima aja. Ada nggak sih ciri-ciri biar kita mengetahui itu tuh kita dijadiin tumbal atau enggak gitu loh? Karena kebanyakan orang awam, salah satunya, let's say kita berbicara mengenai pesugihan gitu kan. Bahkan ada yang memang melakukan ritual pesugihan dan menumbalkan orang yang bukan dari keturunannya. Itu kan katanya bisa. Misalkan aku melakukan pesugihan dan yang aku tumbalin adalah orang yang aku benci. Itu kan gak ada ikatan batin sama aku. Gitu. Nah, cara pembedanya tuh gimana? Paham gak sih? Paham sih. Kalau dari barang kan pokoknya sesuatu yang
berbau unsur keanehan itu udah harus aware ya. Teman-teman jadi harus aware nih. Nah terus kalau dari makanan itu harus doa sih menurut aku. Itu akan sangat membantu kalau pokoknya harus doa. Sebenarnya ketika orang tersebut udah sial kok setelah menerima barang ini atau nggak makanan ini, hidupnya jadi makin aneh, banyak kesialan datang. Nah itu memang harus hati-hati sih, dan harus coba cari pertolongan supaya energi ini dibersihkan. Tapi bukan berarti dia nggak bisa selamat sama sekali ya, masih bisa. Tapi balik lagi dari hati. Gitu. Mungkin dari hati dan kesadaran juga ya. Ya dari hati, kesadaran, dan iman itu memang penting banget sih. Ini lumayan enak ya ngomongin tentang tumbal, tapi mungkin nanti ya kita akan collab bersama seseorang membahas ini ya, siapa orangnya nanti kita kasih tahu. Oke, ada tambahan lagi? Udah, segitu dulu. Next. Kak, kalau mau kasih gift kirim kemana atau tanya kemana ya? Oh, thank you so much. Untuk teman-teman yang mau kasih gift boleh hubungi Kak Tiara. Oke, DM aja di Instagram Camis atau enggak DM ke Instagram aku yang Tiara. Gitu aja. Thank you so much guys. Apakah reinkarnasi hanya untuk orang pilihan? Sedikit banyak, yes, I can say. Of course untuk jiwa-jiwa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu nggak akan dapat kesempatan sih. Dan juga jiwa-jiwa yang masih memang tertahan di iblis itu nggak akan bisa reinkarnasi. Cukup. Karena materi tentang reinkarnasi panjangnya nanti akan kita jabarin. Yes. Cukup. Next. Apakah kura-kura sebesar pulau beneran pernah ada? Aku taunya di Naruto guys. Aku nggak tahu lagi Naruto. Tapi aku nggak tahu sih, ini emang ada mitologinya ya? Ada. Kura-kura terapung nggak sih? Butuh aku research sih guys. Kayaknya masuk konten mitologi nih. Yes. Ya, tapi nanti ya. Sabar. Kak, apakah meditasi itu bisa menjadi indigo seperti Kak Adam dan Aileen atau indigo yang lainnya? Gimana ya? For me, definisi indigo itu adalah seseorang yang memang diberikan kemampuan supranatural, tapi memang ditugaskan oleh Tuhan nih. Kalau yang nggak ditugaskan tapi jadi sensitif lewat meditasi bisa, tapi bukan berarti itu arahannya menjadi bertugas. Jadi balik lagi nih definisinya apa dulu di awal. Aku takutnya di sini ada mispersepsi. Tapi kalau cuman untuk sekadar ingin merasakan yang namanya dunia lain dan lain sebagainya sebenarnya bisa. Tapi again, aku sebenarnya kurang menyarankan. Karena tergantung tujuannya untuk apa gitu. Cuman memang nggak dipungkiri untuk orang-orang yang meditasi terus let's say lebih dekat sama Tuhan, itu lebih peka dan sensitif terhadap dunia lain, itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Tapi aku nggak saranin meditasi tujuannya untuk membuka mata batin. Ini enggak nih, ini arahnya udah supranatural guys, ya bukan spiritual lagi. Dan aku nggak menyarankan gitu. Atau enggak meditasi tujuannya untuk mengasah kesensitifan. Itu udah supranatural guys. Atau mungkin karena cara meditasinya itu salah. Jadi kayak dia melakukan meditasi, nggak taunya dia malah kesurupan. Kok bisa itu teman aku pernah kayak gitu lagi, kayak dia sesuatu gue mau meditasi, tuh tiba-tiba di telepon temen lu kesurupan katanya. Itu kayaknya bukan meditasi, dia itu bengong sih. Meditasi harusnya nggak mengosongkan pikiran juga sih setahu aku. Tapi kan kebanyakan orang yang masih belum tahu mungkin cara yang benar meditasi. Nah itu bisa jadi arahannya ke supranatural nih, merasakan ujung-ujungnya kerasukan sendiri. Pernah sih, tapi aku pernah dengar dari Kak Adam sih, temennya kayak gitu kan. Bukan temennya, orang yang dia tanganin. Pernah, tapi itu arahnya supranatural. Setahu aku yang kayak gitu supranatural lah. Tapi kalau yang memang arahannya meditasinya untuk lebih ke spiritual, ke ketuhanan, memang sih lama-lama kan ketika energi itu bersih, terus kita istilahnya bersinggungan dengan energi ketuhanan, sedikit banyak pasti akan peka sama yang dunia-dunia lain lah. Cuman itu pasti kitanya sendiri secara mental udah kuat nih. Karena kan itu kan juga istilahnya perlahan-lahan, bukan yang langsung. Tapi jangan deh guys, kalau untuk kalian yang masih pengen coba-coba, menurut aku jangan, karena capek banget. Capek, stres,
Dan bayangin hidup di dunia ini aja udah capek, kita ngurusin dunia lain. Iya, apalagi kalau misalkan kita yang masih coba-coba gitu kan, masih mengasah, ditambah kita belum punya kekuatan yang benar-benar strong banget. Wah, itu udah kalang kabut kayak aku dulu banget, itu udah capek banget. Ya sekarang aku udah nggak mau lagi. Mendingan ke spiritual sih. Apapun perjalanan kita, tetap yang dibutuhkan itu adalah spirituality. Ya, Kita betul. benar-benar butuh Tuhan banget sebagai perlindungan luar. Ya, Ini sebenarnya nyambung sama jiwa dan roh sih dari penelitian. Jadi jiwa, roh. ya, Jiwa ini sebenarnya ada yang memang let's say lemah mental, ya, terus yang kuat mental, itu ada kan. ya. Nah terus roh ini yang sebenarnya energi tubuh lah. Nah terus untuk seseorang supaya lebih kuat lagi dari serangan supranatural atau nggak hal ya yang berbau supranatural itu butuh lagi energi tambahan nih dari luar supaya makin kuat nih. Itu apa? Energi perlindungan Tuhan. Udah nggak ada yang lain. Yes. Nggak ada yang lain. Betul. Jadi Tuhan itu sebagai bubble terluarnya untuk serangan supranatural. Tapi fungsinya ketika di hati ini adalah sebagai kompas. Kita jadi tahu nih hidup kita arahnya kemana. Kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kita tahu Tuhan sukanya yang mana. Ini. Gitu. Oke, next ya. Ini banyak banget dan masih banyak lagi, tapi ya ampun, nggak nyangka apresiasi Q&A itu memang selalu menjadi apa sih, idaman. Iya sih. Oke. Ya. Apakah doa dari arwah dapat didengarkan dan dikabulkan Tuhan? Doa dari arwah. Tergantung arwahnya lagi sih. Tapi untuk arwah-arwah yang masih berkenan di hadapan Tuhan, aku rasa pasti akan didengar. Nih, aku pengen bacain komennya, tapi lucu. Coba. Astaga. Ya ampun, Kak, maaf ya. Apa tipe kriteria cowok Kak Tiara? Oh, Jangan ditanya, jangan coba spill ditanya. dikit. Gak usah, gak usah. Gak usah, udah hak paten di sini. Yang kurus. Iya. Aduh. Ya, pokoknya intinya udah hak paten. Jangan ditanya-tanya. Oke. Lucu ya. Ini banyak banget. Dia mengirim 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Kak Aileen merasakan kematian dari reinkarnasi sebelumnya? Aku nggak ingat ketika pas jiwa aku keluar dari badan ya, itu. Tapi ada beberapa reinkarnasi aku yang meninggalnya cukup menyakitkan sih. Oh iya, Menyedihkan. Waktu itu sempat di-spill. Sempat gak ya? Aku lupa deh, sempat di-spill gak ya? Jadi waktu itu memang ada satu reinkarnasi aku tuh meninggalnya muda. Jadi istilah intinya itu aku masih hidup usianya 17-an lah. Jadi masih kayak anak remaja. Oke. And then suatu saat kayaknya aku disalahkan. Ya intinya dizolim lah sama orang-orang. Disalahkan terus akhirnya mau gak mau aku dipenjara dan dijatuhi hukuman ya gantung. Oke. Terus yang membuat aku sedih adalah aku ngeliat di depan mata aku sendiri ketika prosesnya aku nggak inget ya. Prosesnya aku nggak inget ketika jiwa aku keluar intinya ya. Oke. Tapi aku ngeliat pas rame-rame di depan apa namanya, di depan pas udah mau dihukum gantung, aku ngeliat ibu aku di depan. Wah, sedih banget. Dan aku ngeliat momen ketika aku ditangkap sama si penjahat, bukan penjahat sih, sama orang pemerintahnya itu. Kan ada orang pemerintahnya yang nangkep aku dari rumah. Itu ibu aku kayak teriak-teriak gitu. Ya. Menyedihkannya kayak gitu sih. Wah, ya. Lebih ke arah itu. Kebayang sih. Ya. Oke, nih yang selanjutnya. Bagaimana sistem Tuhan pada saat hari perhitungan kelak bagi kita yang bereinkarnasi atau berjejer bersama dengan reinkarnasi sebelumnya? Terima kasih, sehat selalu buat Kak Tiara dan Kak Aileen. Ditunggu collab lagi sama El Warrior di YouTube dan acara amalnya. Oke, thank you. Thank you supportnya teman-teman. Berjejer dengan reinkarnasi sebelumnya. Ya, jadi misalkan aku udah reinkarnasi 3 kali. Nah, pada hari perhitungan kelak nanti di hari akhir itu, aku akan berjejer dengan reinkarnasi 1, 2, 3 kayak gitu. Atau fokus ke diri aku aja. Aku masih bingung konsepnya. Jujur dengan pertanyaannya, soalnya
setahu aku jiwanya should be sama sih. Oke. Setahu aku ya, tapi again ini masih bisa tentatif. Setahu aku jiwanya masih sama, terus ya reinkarnasi. Ya. Memorinya memang dihapus. Oke. Cuman untuk mengenai jarak waktu ya. Ya. Waktu itu sebenarnya lebih ke arah Tuhan yang ngatur sih setahu aku ya. Karena ini berhubungan sama yang namanya takdir hidup kita nanti. Ya, betul. Begitu. Gitu. Oke. Cukup? Baru segitu sih guys. Oke. Next. Apa rencana 2024 untuk catatan misteri dan tujuan dibuatnya catatan misteri? Nah, ini tadi sempat kita udah jawab ya. Dan kenapa dibuat catatan misteri juga kita udah beberapa kali jawab kayaknya di konten Q&A sebelumnya. Awalnya sebenarnya ini untuk wadah sih. Wadah untuk gelas. Gelas sih. Oke. Jadi wadah untuk tempat berbuat kebaikan. Terus juga lebih ke arah kita saling sharing apapun yang kita punya lah ya, dari pengalaman kita, pengetahuan kita, atau enggak apapun itu yang tujuannya itu ke arah yang positif of course. Oke. Bukan ke arah yang negatif. Itu sih. Gitu. Selebihnya ya we just have fun bersama dengan para penonton yang mungkin contohnya requestan dari teman-teman itu benar. For me ya I'm really appreciate, dan itu for me kayak wah ada bahan baru nih yang aku bisa pelajari. Benar gitu. Tapi guys, kalau misalkan kalian punya ide segmen buat di Camis juga boleh banget. Misalkan boleh. Iya Kak, boleh dong kalian bikin segmen ini gitu. Nanti bakal kita tampung kok, kita terima gitu. Oke. Next ya. Tanggapan Kak Tiara, Aileen keluar dari TA dan DA. Serius penasaran. Oke. Tanggapan aku ya. Aku cuma bisa mendoakan apapun yang memang sudah menjadi keputusan dari Aileen. Aku pikir Aileen juga sudah memikirkan dengan matang dan sudah tahu resiko konsekuensinya ketika dia melakukan sesuatu atau ketika dia akan mengambil keputusan apapun itu, pasti dia sudah memikirkan dengan matang. Sudah memikirkan matang-matang, dan sebenarnya aku pun juga ada tanya Tuhan sih. Jadi ya aku sedikit sharing. Iya. Sebenarnya dalam keputusan apapun yang aku pilih, sebagai manusia aku bisa salah. Tapi aku coba selalu tanya Tuhan. Dan untuk keputusan ini, I can say berat. Tapi aku udah tanya Tuhan berkali-kali dan jawabannya sama. Iya, benar. Dan Aileen juga sering kok nanya ke aku. Tapi aku juga nggak bisa jawab karena aku nggak mau memutuskan, iya Ai kamu harus begini-begini, nggak. Karena yang menjalani kehidupan itu Aileen. Makanya ketika Aileen nanya ke aku bercerita begini-begini, aku balikin, tanya Tuhan deh gimana gitu. Jadi mari kita doakan aja semua keputusan yang diambil oleh Aileen ataupun siapapun, aku yakin mereka sudah memikirkan dengan matang resikonya gimana, konsekuensinya gimana. Ya, yang penting Aileen masih bisa berkarya di sini. Kita aja guys, pokoknya support terus lah siapapun itu. Ya. Next. Ci Aileen penasaran deh pas live aku gimana ya? Oh, itu harus sesi konsultasi sih, nggak bisa lewat cuman pertanyaan. Iya benar. Iya. Jadi diingetin sekali lagi, dikasih tahu juga ke kalian yang pengen konsultasi, kalian boleh langsung lihat di profil Instagramnya Camis. Di situ nanti di bawah ada link tree yang bisa kalian klik. Nanti kalian pilih yang from Google konsultasi. Nanti kalian tinggal isi dan ikutin arahannya aja. Kalau misalkan kalian setuju, nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh admin. Gitu. Ciri-ciri pasangan yang tepat itu apakah tingkat spiritualnya harus sama dengan kita? Bagaimana jika di bawahnya? Sebenarnya lebih ke arah frekuensi dulu sih ya. Ya. Dan saling melengkapi sih. Benar. Soalnya kebanyakan orang karena egonya sama-sama tinggi dan cuman memikirkan diri sendiri, of course suatu hubungan pasti akan hancur. Gak cuman mengenai hubungan percintaan doang kok, semua hubungan bisa rusak karena ego. Nah, mengenai tingkat spirituality ya, sebenarnya aku nggak bisa banyak komentar karena tergantung situasi dan kondisi. Karena ada beberapa situasi di mana aku ngeliat memang salah satu pasangannya yang memiliki tingkat spirituality lebih tinggi. Nah, pasangan ini yang membantu pasangan lainnya ini nih, supaya spirituality-nya ini perlahan-lahan naik. Gitu. Gitu. Cari yang frekuensi guys. Kalau misalkan kalian suka TikTokan, suka joget, cari yang suka TikTokan.
gitu. Tapi memang kadang kalau misalkan kita menemukan sesuatu yang apa sih sefrekuensi sama kita nyaman. Betul. Kayak nggak kaku, kayak oh udah sama-sama gila nih, sama-sama happy kayak gitu kan. Oh, sama memang tanyakan kepada Tuhan dulu ya. Ini penting. Jadi jangan kita menentukan sendiri nih, nanti bisa salah jalan. Ya. Jadi tanyakan dulu sama Tuhan, ini pasangannya baik atau enggak? Benar. Gitu, sesuai atau enggak. Next. Bagaimana cara membuat dan menggunakan energi kita? Membuat dan menggunakan energi kita. Humble. Wow, kan. Oke. Ini energi dalam tubuh kan maksudnya yang kayak lebih ke arah energi supranatural kah? Mungkin. Ya, aku ambil refernya ke situ ya. Iya. Again, tergantung tujuan sih untuk apa. Karena ketika kita benar-benar bisa menguasai energi, ini bisa disalahgunakan. Oke. Dan aku nggak pengen spill terlalu banyak bagaimana cara menggunakan energi, takutnya disalahgunakan. Intinya begitu. Intinya begitu. Sudah cukup? Ya. Oke. Next. Nama-nama besar seperti Yesus atau Muhammad itu memang ditugaskan Tuhan langsung atau gimana ya? Yes, I do believe ditugaskan langsung. Karena mereka memang, aku lihat sosok-sosok yang apa ya? Sosok-sosok yang sangat amat berketuhanan dan mengajarkan, menyebarkan dan mengajarkan nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Aku ada sempat baca mengenai kisah, bukan baca kisah udah tidak. Aku juga sempat nanya-nanya sama teman-teman sekitar, kan kemarin sempat ngumpul sama El Warrior ya. Yeah. Sama aku ada research sendiri mengenai Nabi Muhammad. Walaupun aku lebih tahu mengenai Nasrani ya, tapi menurut aku tetap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu betul. Dan sebenarnya nggak beda jauh sama Yesus nih. Nggak beda jauh. Intinya apa? Ya nomor satu kan Tuhan. Tuhan, ya. Ya kan? Itu. Dan kenapa aku bisa yakin pasti ditugaskan dari Tuhan langsung? Karena konsep Tuhan itu mengajarkan yang namanya kasih. Iya. Mengajarkan juga yang namanya adanya pengorbanan ya. Dan juga ada juga yang mengajarkan yang namanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan demi banyak orang. Dan yang terakhir itu memang membawa nilai-nilai ketuhanan dan Tuhan itu sendiri yang diutamakan. Ya, gitu. Oke, semoga terjawab ya. Yes. Next, tidak ada pertanyaan. Semoga Aileen dan Tiara selalu sehat dan selalu di jalan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak. Selalu sehat selalu. Dan jangan pernah lupakan Tuhan. Aku nggak akan pernah bosan dengan itu. Amin. Oke. Next, Kak Adam Lucius sempat bercerita tentang kuasa gelap atau the monster. Apakah itu ciptaan Tuhan juga? Yes, I can see. Gak ada yang bukan merupakan ciptaan ya, bukan? Baru sekian sih bisa. Ya. Oke. Cukup? Yes. Kak, minta tolong bahas kasus Madeleine McCann. Apa? Madeleine McCann? Ya. Yang kayak gitu. Itu kasus apa ya? Tadi aku sempat nyari di Google, itu tuh tentang kasus seorang anak yang diculik dan hilang. Bahkan katanya sudah ada 600 orang yang diperiksa atas kehilangan anak ini. Tapi emang cantik banget gitu. Nah, mungkin nanti ya kita list di konten. Oke. Kak, spill presiden terbaik secara spiritual untuk dipilih. Bisa pingsan dulu? Pingsan, bangun lagi nanti setelah pemilu. Oke. Itu lebih baik. Iya. Gimana jawabannya? Kita kalau misalkan gini, kita milihnya pakai hati atau pakai otak sih? Bingung kan? Pakai dua-duanya sih. Oke. Ya udahlah. Ya udah ya guys ya. Gimana jawabnya gitu? Apa terawang sedikit ah? Dia terawang sedikit. Iya. Siapa kira-kira yang bakal menang? Oke, next lanjut. Aileen, kenapa quit dari TADA? Aku rasa sudah aku jelaskan di video klarifikasi sih. Tapi masih banyak yang penasaran. Beda visi misi itu dalam artian gimana gitu loh. Sebenarnya banyak yang sulit untuk dijelaskan sih. Iya. Tapi ya aku balikin lagi ke Tuhan aja deh.
Tuhan yang paling tahu jalan ceritanya dari setiap dari kita sih. Ya, karena nggak sedikit orang yang mempertanyakan gini, kalau Aileen bilang beda visi dan misi, udah berbeda jalan, kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Kenapa? Ini aku mewakili netizen ya, jadi Aileen harus mendengarkan mau tidak mau ya kan. Kenapa kamu memutuskan keluar setelah channel tersebut membesarkan nama kamu? Gitu. Dan itu kan pertanyaan yang muncul, yang dilontarkan juga. Aku tahu Aileen tuh jarang baca komen gitu, karena menghindari yang namanya penyakit hati. Itu yang paling penting dan utama. Ya, juga sibuk kerja sih. Salah satunya sibuk kerja, tapi sebenarnya Aileen masih bisa kok baca-baca komen gitu. Cuma masih banyak hal yang nggak bisa aku ceritain di depan media. Iya benar. Karena aku takutnya ketika menceritakan itu semua, pertama nggak etis. Iya. Kedua itu cuma dijadikan goreng-gorengan. Ya, keributan di antara banyak pihak. Benar. Baik itu dari netizen, dari pihak yang disebutkan dan lain sebagainya. Dan aku merasa ya lebih baik kembalikan kepada Tuhan. Ya. Again, Tuhan yang paling tahu apapun setiap isi dari hati kita. Tuhan yang paling tahu jalan cerita kita seperti apa. Yes, betul. Betul banget. Itu sih guys. Jadi sorry kalau misalnya nggak bisa menjawab secara detail. Jadi dan mohon benar-benar hargai privasi setiap dari kami. Ya. Karena ini benar-benar bersifat privasi banget. Privasi banget. Terus juga banyak orang-orang yang sebenarnya bertanya kepada kita itu niatannya itu sebenarnya bukan karena care sama kita sih. Sebagai mungkin aku saya thank you banget untuk yang benar-benar care sama kita dan selalu support kita. Kita semua ya, bukan cuma aku doang, tapi setiap dari anggota TA, DA maupun Kak Adam sendiri yang sudah keluar. Tapi ada sebagian yang aku rasa itu mereka menanyakan karena kepo, dan itu yang akan dijadikan bahan untuk keributan nantinya. Ini yang aku nggak pengen. Ya aku sangat menghindarkan itu sih, karena itu sangat amat gak bijak. Dan juga banyak orang juga ketika hal itu terjadi, orang nggak memikirkan perasaan kita semua seperti apa. Jadi sorry untuk teman-teman yang mungkin pengen nanya detail banget mengenai situasi yang ada dan lain sebagainya, kita pasti nggak akan bisa jawab secara gamblang di media sosial. Ya. Sama yang terakhir, aku harap untuk teman-teman tetap komentar dengan bijak sih. Itu yang paling penting. Itu. Yes. Dan again, serahkan aja deh ke Tuhan. Karena setiap dari kita pun juga terbatas. Kita juga udah seperti yang Kak Tera bilang, kita udah memutuskannya dengan pemikiran yang panjang juga, dengan dengan tahu konsekuensinya dan lain sebagainya. Aku tahu itu banyak pihak yang sangat amat kecewa dengan kami. Pasti. Pasti. I'm so sorry. Tapi aku pun juga harus memikirkan mengenai perjalanan hidup aku juga. Karena yang menentukan aku dan masa depan adalah diri aku sendiri dan takdir Tuhan. Itu sih. Aku nggak bisa mengucap lebih dari kata terima kasih untuk teman-teman yang selalu support kita, yang komentar dengan bijak dan selalu mendoakan kita. Thank you so much guys. Yes. Thank you and thank you. Semoga ini semua adalah keputusan yang terbaik untuk semuanya ya. Amin. Dan mungkin untuk teman-teman juga ya, lebih fokus aja untuk menjalani kehidupan ke depannya bagaimana ya kan. Untuk masalah ini ya biar Tuhan yang tahu, dan apapun yang akan terjadi biar itu atas kehendak Tuhan aja. Yes, kalau dari aku selama aku masih bisa memberikan hal-hal yang positif, sharing hal-hal yang positif kepada teman-teman ataupun masyarakat ataupun siapapun itu aja udah lebih dari cukup sih, Pak. Benar. Yes. Oke, next. Dan lumayan ya, ini konten Q&A paling panjang karena pertanyaannya banyak banget dan daging semua gak sih ini? I hope ini daging semua atau guys. Aku butuh komentar dari teman-teman ini kontennya bagus atau enggak dan teman-teman suka atau enggak. Cuman nggak berasa loh waktunya. Aku nggak tahu deh kita udah konten berapa banyak ya. Ini udah lumayan, kita udah sampai 2,5 jam kalau nggak salah. Dan ini pun masih banyak guys, masih banyak banget pertanyaan kalian yang belum aku bacain. Tapi I'm really excited sih baca ini. Beneran, aku juga kayak nggak ngeliat waktu. Biasanya kalau misalkan kita konten biasa, udah ini udah malam gitu kan. Iya, tapi ini, oke, next lagi.
Camis, ada agenda mau datang ke lokasi-lokasi keramat nggak? Kayaknya seru itu. Masalahnya personilnya cuma berdua. Cewek semua. Terus datang ke lokasi keramat, di situ cuma Aileen doang yang bisa ngeliat gini. Terus gue kayak, iya Ai, ngeliat apa Ai? Iya ini Kak Tiara, di sini ada ini. Iya Ai, sebelah mana Ai? Kayak kita jadi rame sendiri gak sih? Kebayang sih. Iya. Coba kami tampung dulu. Oke. Atau enggak ini kan ada rumah hantu di Kota Tua. Atau kita mau coba ke situ ya? Boleh. Aku balik di belakang layar Aileen aja. Aileen maju paling depan. Ya. Oke. Next. Coba yang jadi hantunya di situ guys. Kayaknya hantu pada takut sama Aileen. Ya ampun. Mungkin. Karena aku lebih nyeremnya daripada hantunya. Ya ada kalau misalkan masuk ke rumah hantu yang di Kota Tua, begitu hantunya muncul, terus Aileen langsung bilang, ngapain lo muncul depan gue? Gue yang bisa ngeliat hantu yang gak bisa semua orang lihat aja, gue cekek. Itu masih better. Oke. Ya pas aku baru masuk, ya ada Aileen malu. Itu lebih oke. Kosong ya Kak Tiara ya. Iya ada Aileen, ntar gue dicekek lagi gitu. Gue dihakimin lagi gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke tapi Kak ditampung dulu. Jujur ya, Iya. aku kadang tuh suka marahin aro-aro loh kalau Iya. ganggu gitu. Kayak pernah ada di rumahku, berisik banget ya Allah. Iya. Ya aku tahu sih di dekat lemari situ sih. Di kamar aku ada lemari gitu ya. Dia kayak ngedorong-dorong lemari, terus kayak kunci dibunyi-bunyiin. Oke. Aku tahu sih itu asalnya memang negatif. Aku marah, apa sih gitu kan? Asalnya kabur. Diem dia. Gak kabur sih, tapi diem sih dia. Dia lagi menetralisir jantung, begitu dibentak apaan sih langsung. Terus pernah juga pas aku sama temen-temen dulu Ngapain? di lift, lagi ngobrol kan sama temen-temen itu di hotel. Oke. Terus hotelnya itu liftnya itu pintunya kebuka tutup mulu, ngeselin banget, kayak apaan sih. Terus aku tahu wah ini diganggu nih gitu kan. Apalagi itu udah lewat dari jam 12 malam dan cuman kita doang yang di situ. Oke. Jadi kita di ruang tamu, lobby hotel sih, lobby hotel. Terus di belakangnya itu kan lift kan. Itu buka tutup kayak berisik gitu loh. Iya. Terus aku kemarin kayak bisa gak sih diem gitu kan. Diem dong langsung ketok gitu. Oke. Jadi untuk kita penelusuran mungkin ya sebutannya ya. Kayaknya dipertimbangkan. Yes, karena banyak hal yang harus dipersiapkan dari lighting, timnya, terus budgetnya of course. Kalau tim cuma kita berdua, kayaknya bingung. Penasaran sama kisah hidupnya Christopher Nolan. Kok bisa dia sutradarai film bagus-bagus? Seorang sutradara Christopher Nolan. Oke, kita tampung dulu untuk di ide konten kita. Ya. Ada yang nanya, gimana kabar kalian katanya? Kabar kita berdua kan? Ya kalian siapa, Ai? Kalian sama siapa makhluk-makhluk yang tidak kasat mata gitu maksudnya kalian? Astagfirullahalazim. Oke, kabar kita alhamdulillah seperti yang dilihat, kita bisa tertawa happy, gembira, riang, bisa makan mulu. Amin. Itu yang paling penting. Kabar teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar ya. Aku berharap bacanya pada baik semua sih. Amin. Yes. Oke, next. Kalau menjauh dari keluarga yang toksik, dosa nggak Kak? Keluarga yang toksik sebenarnya tergantung sih dari situasi. Oke. Aku bisa bilang coba usaha dulu untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik sih. Jadi jangan langsung tinggal pergi. Oke. Coba usaha supaya untuk hubungan tersebut diperbaiki. Tapi kalau misalnya memang udah diusahakan semaksimal mungkin, tapi dari pihak keluarganya masih nggak mau untuk istilahnya berubah ya, dan menyelesaikan masalah ini, atau malah cuma nambah masalah lain, serahin ke Tuhan deh. Baiknya gimana? Oke. Tapi tetap yang namanya sebagai seorang anak. Ini aku bisa bilang sebagai seorang anak ya. Tergantung sih posisi orang yang nanya seperti apa. Soalnya kalau keluarga besar mungkin bisa jaga jarak. Iya. Tapi untuk orang-orang terdekat, contohnya orang tua, habis itu kakak, adik mungkin gitu ya. Iya, kakak, adik, terus anak sendiri atau enggak pasangan kita sendiri. Sebenarnya kita masih ada tanggung jawab di dalam sini sih. Iya, benar. Gitu. Jadi ketika mereka toksik, ya udah gimana pun caranya ngakalin supaya
mental health kalian pasti harus tetap lebih terjaga dengan baik ya. Iya pasti. Aku nggak bilang kalian harus mengorbankan diri dengan mereka. No, kalau kalian nggak kuat, better kalian cari cara supaya mental health kalian benar dulu nih. Soalnya untuk menghadapi hal-hal seperti itu sebenarnya nggak gampang. Iya. Nah terus selebihnya bagian yang menjadi kewajiban kita dan tanggung jawab kita dimanapun itu posisi kita dalam keluarga tersebut tetap lakukan. Jangan sampai Tuhan marah ketika kita tidak melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Oke. Gitu. Tapi sisanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang nanti ubah mereka sendiri. Tuhan selalu punya 1000 cara sih untuk mengubah mereka. Yes. Ada aja tiba-tiba mungkin misalnya ayahnya yang toksik ya, tiba-tiba kena masalah, terus benar. bertobat, atau enggak tiba-tiba amit-amit, contohnya akhirnya sakit, terus gimana akhirnya yaudah keluarga itu bisa yang akhirnya merawat ayahnya dengan baik, di situ keluarga menjadi lebih baik, itu bisa banyak cara lah pokoknya. Iya. Tapi tetap libatkan Tuhan dan serahkan ke dalam tangan Tuhan sih. Oke. Gitu. Ayo bisa guys teman-teman. Ya. Ya aku sedih sih karena banyak banget kasus aku nanganin, even klien sendiri pun ya banyak yang keluarganya memang toksik sih, aku akuin. Dan yang bikin aku lebih sedih adalah banyak sebenarnya, ini curhatan aku ya, aku curhat dikit boleh ya. Banyak yang sebenarnya keluarganya itu toksik dalam artian broken home hidden. Ya benar. Jadi ada yang keluarga memang akhirnya memutuskan untuk yaudah cerai, tapi ada yang udah toksik masih dipertahankan. Nah efek dampaknya sebenarnya I can say yang broken home hidden ini lebih kesiksa sih untuk ya anaknya. Untuk anaknya, untuk pasangannya. Kenapa? Karena udah tahu toksik, tapi tidak menyelesaikannya, ujung-ujungnya itu kayak cuma jadi bola salju yang menggulung aja. Benar. Gitu sih. Itu. Yes. Tapi untuk teman-teman di luar sana, langkah paling pertama memang aware dulu sih kalau memang itu nggak baik untuk mental health. Yes. Terus apapun itu cari cara supaya mental health kalian sembuh. Gitu. Karena dampak dari toksik dari keluarga ke diri kita itu sangat amat besar. Ya. Sangat amat besar. Gitu. Bisa guys, ayo. Bisa, yuk semangat. Aku selalu mendoakan kalian dari sana. Amin. Next. Ini harus diaminin. Kak Aileen, semoga lekas ketemu jodohnya yang sevisi misi, sehati, serasi, dan kantongnya berisi. Amin. Memiliki jodoh juga punya ciri-ciri yang ada di sini. Amin. Oke. Yang penting sih list cowoknya sih yang paling pertama harus berketuhanan sih. Iya. Yang disayang bapak. Ini sebenarnya di setiap konten Q&A kita pasti ada aja yang bertanya tentang satu orang ini. Buat konten tentang Kak Adam dong Kak. Mau buat konten tentang apa nih? Tentang apanya? Mohon maaf. Ya, kita harus membuat konten dari perjalanan hidup Kak Adam kah, dibuat dari Camis di belakang ke sini. Apa nih? Apa nih ngeri. Tapi guys tunggu aja. Ya, tunggu aja sedikit bocoran. Kita akan ada nanti ya kolaborasi sama Kak Adam. Tapi waktunya kapan? Gak tahu. Tunggu aja. Gak bisa janjiin. Pokoknya tunggu aja. Tiba-tiba ada aja udah. Gitu aja. Jadi kalau komentar kalau kalian setuju. Iya. Kita collab sama Kak Adam. Betul. Atau mungkin bisa Camis SGN Dewan 12 semua bersatu berkolaborasi. Oke. Dan main game. Saya yang menjadi hostnya bertanya sama kalian. Itu lebih seru sih. Tapi teman-teman setuju gak sih kalau misalnya anak-anak Dewan 12 juga masuk sini? Maksudnya kayak collab di sini gitu kayak seru gak sih? Jujur aku pribadi ya. Sebenarnya senang banget sama anak-anak Dewan 12 karena kayak anak-anaknya beragam. Sangat amat beragam. Bener. Pengetahuan setiap orang tuh kayak wow gitu kayak wah setiap orang anak-anak di Dewan 12 itu sebenarnya unik-unik dengan kemampuannya masing-masing. Benar. Dan ini semua setiap dari kemampuan mereka itu sangat membantu dalam penelitian kita semua sih. Iya. Penelitian terus dan kemampuan mereka ini yang berbeda-beda. Benar. Dan kelebihan-kelebihan mereka ini sebenarnya saling melengkapi kita satu sama lain. Jadi setiap dari masing-masing personel ini selalu melengkapi satu sama lain. Iya. Dan pasti ujung-ujungnya akan berdampak kepada proyek-proyek kita ke depannya lah. Benar. Ditunggu ya guys. Dan support us terus.
Apalagi Camis sama Dewan 12 sudah satu kesatuan dalam kebaikan. Kenapa akhirnya aku mau masuk di Dewan 12 juga, ya mungkin aku udah pernah cerita di channel lain gitu yes. Ya karena sebenarnya satu visi misi sih, I can say. Satu visi misi, terus aku juga orangnya kan sebenarnya sangat amat logis dong. Aku perhatiin satu-satu. Aku cerewet banget, banyak nanya di dalam situ ada apa aja gitu. Di situ ini tuh mau ngapain? Karena tuh awalnya tuh aku bener-bener buta banget. Iya. Terus aku terawang satu-satu orangnya ini seperti apa. Oke. Ya sebagian aku kenal lah orang-orangnya. Oke. Nah terus setelah itu aku baru tanya Tuhan, aku tanya Tuhan juga dalam memutuskan aku untuk masuk ini. Aku benar-benar nanya Tuhan, ini sesuai gak dengan perjalanan hidupku? Tuhan berkenan gak aku masuk sini? Terus dapatlah jawaban-jawaban, dan itu aku nanya berkali-kali. Baru akhirnya memutuskan untuk masuk dan join bersama mereka. Ya ditunggu ya guys ke depannya. Prospeknya juga kencang lagi mereka. Nah itu dia. Masalahnya itu yang bikin kenceng gitu kan prospek, kayak Kak Tiara ayo, Kak Aileen ayo gini. Bikin aku jatuh cinta sebenarnya kebaikannya mereka sendiri. Nah iya, aku juga ngeliat dari sisi itu. Kenapa aku bisa ngeliat dari sisi itu? Karena di saat kita melakukan kebaikan, kita nggak cuma berdua. Itu poin utama ya. Dan istilahnya kayak bisa lebih menyebarkan nilai-nilai positif itu lebih besar gak sih dampaknya kepada orang sekitar? Benar. Kalau berdua kan masih ada keterbatasan secara energi, waktu, benar ya. Terus tenaga kerja kita yes. Tapi kalau misalnya bersama dengan mereka, aku rasa kita bisa melakukan banyak hal kebaikan lagi di luar sana yang sebenarnya ini tuh sangat dibutuhkan oleh manusia zaman sekarang loh. Iya. Kayak kita ngelakuin kebaikan dengan orang yang segitu banyak dan kita melakukannya dengan hati, dengan tulus, dengan ikhlas, nggak berasa capeknya. Benar kan? Kita udah ngelakuin kebaikan ini kayak ya udah capeknya hilang gitu, walaupun ya kelihatan lepek, kelihatan muka capek, tapi kitanya nggak kebawa capek. Nggak peduli masalah capek dan lain sebagainya, yang penting kita share tentang kebaikan. Karena di situ ada nilai ketuhanan. Terus juga ya colok-colok dikit lah ya. Yang aku lihat akhirnya aku memutuskan dan aku bisa oke, aku serap sama setiap orangnya kan. Memang sebagian aku udah percaya kan, sebagian mungkin yang belum percaya. Aku kan radar satu-satu. Memang fokus mereka itu ke arah ketuhanan sih. Aku bisa lihat itu, dan mereka benar-benar mencari yang namanya Tuhan. Di sini kita sama-sama saling belajar, kita sama-sama saling bertumbuh, kita sama-sama saling sharing. Apapun itu pengalaman hidup kita, pengetahuan kita, yang arahannya itu pasti ke arah yang positif. Benar. Gitu. Jadi carilah circle yang membawa pengaruh positif buat kalian. Gitu. Selalu support us ya guys. Sangat butuh support dari kalian. Terus ketika aku masuk ke Dewan 12, ke El Warrior ini, aku nggak nyangka aku ditaruh di divisi sosial naturalis. Divisi apa itu? Kebaikan intinya. Itu adalah divisi di mana aku yang menjadi kepala, istilahnya lah ya, untuk mengatur kebaikan-kebaikan itu. Dan aku kayak, oh my god, ini seperti doa yang terjawab sama ini. Aku tuh gak nyangka loh ditaruh di situ, dan menurut aku ini kayaknya bukan kebetulan sih. Karena sama ini kan aku sempat cerita juga kan ke Katira, apalagi aku juga bilang supaya Camis ini menjadi wadah. Benar. Sharing the positivity ke orang lain dan sebagainya. Terus aku ditempatin di tempat itu. Jadi aku merasa, ini kayaknya salah satu doa aku terjawab. Benar. Di Dewan 12 ini. Dan again aku informasiin ulang lagi mungkin bagi teman-teman yang belum nontonin videonya Dewan 12 dan yang mungkin masih belum tahu. Jadi semua donasi yang pernah masuk ke channel catatan misteri ini akan dialokasikan ke divisi sosial naturalis Dewan 12. Di mana itu adalah di divisi aku sendiri. Jadi aku yang handle. Kedepannya itu Camis memang nggak akan membuka yang namanya donasi charity. Benar. Bisa langsung ke Dewan 12. Karena aku nggak mungkin handle dua kebaikan sekaligus. Benar. Jadi mendingan langsung satu kanal aja nih. Dimana di sini tuh lebih banyak resource orangnya, dan juga memang arahan community-nya juga lebih besar juga. Benar. Oke, mungkin aku bantu jelasin sedikit ya, Ai. Kalau misalkan teman-teman tanya, loh kenapa kok dana charity Camis dialokasikan ke Dewan 12? Jadi Camis sudah bekerja sama dengan Dewan 12 dalam
segmen kebaikan. Dimana nanti untuk kalian yang sudah menyumbangkan sedikit rezeki kalian itu semua dikumpulin dan kita alokasikan, pindahkan ke Dewan 12. Jadi ketika nanti kita ada event kebaikan yang besar pun semua dananya ngumpul di Dewan 12. Yes. Dan apalagi ketika aku masuk Dewan 12, ini aja udah banyak banget tugas aku. Iya benar gitu. Jadi intinya gitu. Jadi intinya Camis dan Dewan 12 udah masuk di segmen kebaikan untuk berbagi bareng. Jadi untuk Saweria Charity Camis sudah ditutup. Semua yang mau ikutan segmen charity kebaikan itu langsung ke Dewan 12. Yes. Gitu. Dan kemarin juga kan sempat ada yang memang mengirimkan melalui rekening aku ya. Itu kalian bisa alokasikan ke Dewan 12. Atau mungkin mau perantara ke aku juga nggak apa-apa. Nanti pasti aku sampein juga nih, ada titipan dari ini gitu kan. Kayak yang sebelum-sebelumnya kan aku kayak gitu kan. Gitu. Itu lebih better. Intinya Camis sama Dewan 12 sudah berkolaborasi untuk membuat segmen kebaikan gitu. Jadi untuk kedepannya link Saweria yang ada di deskripsi Camis itu full untuk support Camis. Yes, dari bukan untuk charity ya. Iya. Untuk support Camis. Benar. Untuk Saweria Charity kembali lagi aku ingetin semua udah dipindah dialokasikan ke Dewan 12. Jadi jangan salah ya guys, kalau kalian pengen charity langsung ke Dewan 12. Yes. Ya. Kalau mau support Camis baru ke Saweria Camis gitu. Oke. Thank you. Next ya. Mau konsultasi tapi udah full. Kapan dibuka lagi? Udah sebenarnya oke. Sebenarnya untuk konsultasi memang udah full Kak. Cuma selagi kalian masih bisa isi Google Form yang tertera di Linktree, kalian isi aja dulu. Karena nanti ketika suatu waktu ada yang klien tiba-tiba cancel atau misalkan minta ganti jadwal, kita bisa hubungin. Yes. Gitu. Next, ini pertanyaan terakhir. Dan ini sebenarnya juga agak rame di kolom komentar kita. Nih, Kak, benar nggak sih menurut berita yang beredar kalau Camis di bawah naungan SGN? Tidak benar ya guys, dan kami sudah melakukan klarifikasi. Yes. Aku nggak tahu ini kenapa banyak orang berpikir demikian. Tapi dari awal Camis dibentuk itu memang hanya dibentuk oleh aku, Aileen, yes, dan Tiara. Ya. Jadi tidak ada orang lain yang terlibat. Benar. Terlibat guys, maksudku. Terlibat ya. Iya. Capek ngomong. Udah 3 jam, say. Iya. Udah waktunya makan. Yes. Jadi siapapun itu yang melibatkan bahwa Camis dinaungi oleh SGN itu tidak benar ya guys. Iya. Itu tidak benar. Ya. Oke. Yang ada sekarang aku di bawah naungan Dewan 12 dan di bawah naungan Camis. Ya, gitu. Itu dari Aileen pribadi. Tapi kalau dari Camis memang tidak berada di bawah naungan siapapun dan manajemen apapun. Betul. Gitu. Ya, jadi tolonglah ke teman-teman, kita kan udah pada bisa berpikir secara logika nih, gitu kan. Kalaupun misalkan ada berita-berita yang menggoreng, jangan langsung percaya dengan adanya pemberitaan seperti itu. Karena ini juga merugikan pihak lain, salah satunya SGN. Betul, gitu kan. Betul guys. Dan jujur kita dari Camis juga ngerasa nggak enak sama SGN ya, terlebih lagi sama Kadek dan Kak Adam gitu, karena mereka nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba dilibatin nih, kenapa nih gitu. Camis ya Camis, SGN ya SGN gitu. Jadi sekali lagi ditekankan, SGN bukan memanajemeni atau menaungi Camis. Camis tidak berada di bawah naungan siapapun dan di bawah manajemen apapun. Oke, kalau ada yang masih memberikan berita yang seperti itu, ya sudah, biar Tuhan yang akan menjawab semua itu benar apa enggak. Intinya balik lagi ke Tuhan. Ingat guys, kita punya karma, entah itu karma baik atau karma buruk. Dan semua pengeluaran yang ada di Camis itu memang murni dari kita berdua ya pengeluarannya. Ya. Tanpa menggunakan siapapun. Gitu. Ya, kecuali dari support dari teman-teman. Benar. Itu beda ya, itu beda. Tetap itu beda. Makanya kalau misalkan memang Camis udah ada manajemen atau di bawah naungan SGN, mungkin kayak udah wow banget, hebring gitu kan. Tapi kita masih melakukan semuanya ya, kita bareng-bareng gitu loh. Baik kita berdua aja sih, nggak melibatkan pihak manapun. Iya gitu. Jadi komentar yang bijak-bijak ya guys, soalnya ini benar-benar nggak sesuai fakta. Yang ditakutkan oleh aku, kenapa akhirnya kami melakukan klarifikasi, ini takutnya menjadi bola salju menggunung yang akhirnya nanti ada masalah. Yang awalnya ini bukan masalah,
akhirnya karena banyak oknum atau nggak pihak-pihak yang nggak benar, akhirnya memberikan berita-berita yang nggak benar, dan orang-orang banyak yang percaya, akhirnya penggiringan ke hal-hal yang negatif ya. Dan satu lagi guys, host SGN itu adalah Kadek, oke, bukan Tiara ya. Kemarin sempat ada yang bilang, ada yang ngotot banget, hostnya SGN itu Tiara. Enggak, host di SGN itu adalah Kadek. Aku waktu itu sempat datang ke SGN itu cuma buat collab aku sama Aileen ya. Oke, itu aja mungkin dari kita karena udah panjang kali lebar. Semoga semua pertanyaan kalian itu terjawab. Yang belum kejawab ya udah mohon maaf banget, maaf banget. Terlalu banyak banget. Iya, kita ada 400 pertanyaan. Luar biasa. Besok pagi sambil begadang, sambil benar iya. Sehari aja nggak kelar kita. Yang ada buat syuting minggu depan kita nggak bisa mikir. Nah iya. Next konten lagi deh kita buat mengenai Q&A. Kalau teman-teman suka banget sama konten Q&A, boleh tulis banget di kolom komentar kalau teman-teman memang suka dan pengen kita buat lagi mengenai konten media. Iya, benar banget. Dan itu dia guys konten Q&A kali ini. Yang belum support Camis boleh langsung disupport aja, subscribe, like, komen, di share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga di follow sosial media Camis yang ada di deskripsi. Sekali lagi link Saweria di bawah itu untuk support Camis yang mau melakukan kebaikan atau mau menyisihkan sedikit rezekinya untuk segmen charity. Kalian boleh langsung aja hubungi Dewan 12 ya. Dan semoga semua pertanyaan kalian terjawab dengan baik dan masuk secara mendaging-daging. Wow, amin ya kan. Yang belum dibacain atau yang belum terjawab mohon maaf lahir batin. Nanti kita ketemu lagi di segmen Q&A selanjutnya. Yang pastinya please no skip iklan buat jajan seblak Samiksu. Terima kasih telah menyaksikan video kita sampai akhir. Sampai jumpa dan bye bye.